Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lir Wobing yang melihat Wu Chen bertingkah aneh pun bertanya apa yang sedang terjadi. Wu Chen pun mengatakan bahwa sekarang ada mobil yang mengikuti mereka. Dan di saat yang sama, sang supir juga mengatakan hal yang sama, bahwa ada mobil yang mengikuti mereka. Lir Wobing pun meminta sang supir untuk menyingkirkannya. Lir Wobing pun tidak menyangka Ding Ruilong masih suka mengirim orang untuk mengikutinya. Dalam pikiran Wu Chen, ini bukanlah Ding Ruilong, dan target mereka bukanlah Lir Wobing. Wu Chen pun seketika memegang tangan Lir Wobing dan memintanya untuk tidak takut, karena dirinya akan mengurus semuanya. Lir Wobing pun seketika memalingkan mukanya karena malu. Dalam pikiran Lir Wobing, dirinya tidak menyangka Wu Chen akan menggunakan kesempatan ini untuk menyentuh tangannya. Jujur saja, itu tidaklah buruk. Lalu di saat itu, Lir Wobing mengatakan bahwa Wu Chen mungkin lapar. Dan karena apa yang Wu Chen lakukan hari ini, dirinya akan memberi Wu Chen sesuatu yang baik. Kemudian mereka pun tiba di suatu tempat. Saat di dalam, Wu Chen bertanya ada banyak orang yang mengenali Lir Wobing di sini. Apakah Lir Wobing tidak takut mereka akan menganggap dirinya sebagai pesaing? Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya ingin lebih banyak orang mengenal Wu Chen. Lalu di saat yang sama, seseorang datang menyapa Lir Wobing dan bertanya apakah Lir Wobing di sini juga untuk makan. Dan diketahui dia adalah Han Deli, ketua kelompok inovasi Longcheng. Lir Wobing pun menyapa balik dan membenarkan hal tersebut karena pacarnya bilang ingin makan kanton. Jadi dirinya mengajaknya ke sini. Dan Lir Wobing pun mengenalkan Wu Chen kepada Han Deli. Han Deli pun segera mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa dirinya senang bertemu dengan Wu Chen. Wu Chen adalah pria tampan, pasangan yang cocok untuk Lir Wobing. Wu Chen pun sangat berterima kasih untuk pujiannya. Lalu Han Deli pun memperhatikan jamnya dan meminta maaf karena mengganggu kencan mereka. Dirinya akan pergi karena kliennya sudah tiba. Kemudian Lir Wobing pun mengatakan bahwa Han Deli adalah pria yang baik dan suka berteman. Dan dia adalah petugas kamar dagang di Laut Cina Timur. Wu Chen pun meminta Lir Wobing untuk menghentikan ini, karena dirinya lebih mengenal Han Deli lebih baik daripada Lir Wobing. Lir Wobing pun hanya mengangguk dan menyebut Wu Chen adalah pembisnis terbaik. Namun Wu Chen sendiri menyebut bahwa dirinya tidak berpikir semua orang ingin berteman dengan Lir Wobing. Lir Wobing pun membenarkan hal itu. Dirinya punya banyak saingan, terutama wanita. Tapi itu hal yang konyol, menganggap dirinya sebagai musuh. Wu Chen pun hanya tersenyum menanggapinya. Kemudian seorang wanita pun datang menghampiri mereka dan menyebut bahwa dirinya kebetulan bertemu Lir Wobing di sini dan bertanya sejak kapan Lir Wobing punya pacar. Wu Chen yang memperhatikan ini pun menilai bahwa dirinya tahu dengan baik siapa wanita ini. Dia adalah Liu Chaixiu, sebelumnya dikenal sebagai Liu Lizuan, 32 tahun dari desa Ujuan Kabupaten Erma, kota Donghai. 7 tahun yang lalu, Liu Chaixiu menikah dengan Lu Guannian, ketua grup Donghai Juli, dan memiliki seorang putra bersamanya. Dengan bantuan Lu Guannian, dia mendirikan Yun Xiu Fashion Co. Dan Liu Chaixiu adalah pesaing bisnis Lir Wobing.
Lalu Liu Chaixiu kembali mengatakan bahwa Li Ruobing berusia 27 tahun dan pemuda itu terlihat berusia awal 20-an. Jadi Li Ruobing seperti sapi tua yang memakan rumput muda. Li Ruobing pun berusaha tenang menanggapinya dan mengatakan bahwa demi Lu Laoban, dirinya akan menganggap kata-kata Liu Chaixiu sebagai lelucon dan memintanya untuk menghentikan ini. Liu Chaixiu pun tertawa dan mengatakan apakah Li Ruobing masih peduli dengan apa yang orang lain katakan. Seketika kata-kata ini menyulut emosi Li Ruobing dan meminta Liu Chaixiu untuk menghentikan ini serta ingin menyiramnya dengan minuman. Namun hal ini segera dihentikan oleh Wu Chen. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk tenang, biar dirinya yang mengurusnya. Wu Chen pun segera berdiri dan mendekati Liu Chaixiu dan mulai menatap Liu Chaixiu. Liu Chaixiu pun cemas dengan tatapan ini dan bertanya mengapa Wu Chen menatapnya seperti itu. Wu Chen pun mengatakan dirinya tidak bermaksud apa-apa, hanya saja sepertinya dirinya pernah melihat Liu Chaixiu sebelumnya di suatu tempat. Dan seketika Wu Chen mengingatnya dan bertanya apakah Liu Chaixiu bekerja di klub malam sebelumnya. Pertanyaan ini pun seketika memancing emosi Liu Chaixiu hingga memukul meja makan. Liu Chaixiu bertanya klub malam apa? Seluruh keluarga Wu Chen lah yang bekerja di klub malam. Liu Chaixiu pun menyebut Wu Chen berani memfitnahnya seperti itu kepadanya dan bertanya apakah Wu Chen tahu siapa dirinya. Wu Chen pun hanya tersenyum karena dikira memfitnah. Wu Chen pun menekankan bahwa masa lalu Liu Chaixiu tidak bisa dihapus dengan melakukan operasi plastik. Liu Chaixiu pun bertanya-tanya dalam pikirannya, bagaimana orang ini tahu kalau dirinya pernah bekerja di klub malam dan menjalani operasi plastik, dan itu 10 tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu tentang itu. Li Ruobing pun seketika kaget mengetahui Wu Chen memiliki informasi semacam ini. Jaringan intelijen Wu Chen lebih baik dari yang dirinya kira. Wu Chen pun mengatakan bahwa ini masih terlalu dini untuk mulai mengagumi dirinya, karena bagian terbaiknya belum datang. Kemudian di saat yang sama, seorang pria datang dan bertanya kepada Liu Chaixiu mengenai kekacauan ini, dan diketahui dia adalah ketua grup Donghai Juli dan wakil presiden kamar Donghai, yaitu Lu Guannian. Liu Chaixiu seketika mendekat kepada Lu Guannian dan merengek serta menyebut Wu Chen telah menghinanya dengan mengatakan bahwa dirinya bekerja di klub malam dan meminta Lu Guannian membalas dendam untuk dirinya. Lu Guannian pun meminta Liu Chaixiu untuk tidak menangis karena dirinya akan memberinya pelajaran. Lu Guannian pun bertanya kepada Li Ruobing siapa Wu Chen ini. Li Ruobing pun mengatakan bahwa Wu Chen adalah pacarnya. Lu Guannian pun seketika mendekati Wu Chen dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang terhormat di Donghai. Wu Chen sudah mempermalukan istrinya. Itu sama saja dengan menampar wajahnya. Dan hal semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan beberapa kata. Wu Chen pun menyebut bahwa ada seseorang yang bisa menyelesaikannya untuk dirinya. Lu Guannian pun bertanya apakah Wu Chen benar-benar berpikir kalau dirinya tidak akan berani menyentuh Wu Chen hanya karena Wu Chen berada di pangkuan Li Ruobing. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak berbicara tentang Li Ruobing. Orang yang dirinya bicarakan adalah Ma Huifang. Seketika Lu Guannian menunjukkan reaksi kagetnya dan bertanya-tanya bagaimana Wu Chen mengenalnya. Sedangkan Li Ruobing pun merasa heran melihat reaksi Lu Guannian seperti itu. Kemudian Wu Chen pun bertanya kepada Lu Guannian, bisakah dirinya berbicara dengannya sebentar? Setelahnya mereka pun berpindah ke tempat lain. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya punya 2 cerita untuk diceritakan kepada Lu Guannian. Wu Chen pun menjelaskan bahwa tokoh utama cerita pertama adalah Liu Lizuan. 10 tahun yang lalu, Liu Lizuan didorong oleh majikannya untuk masuk ke klub malam untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dalam prosesnya, Liu Lizuan bertemu dengan pelanggannya yang sangat kaya. Pelanggan ini memulai bisnis pembongkaran dan ketika dia masih muda, Liu Lizuan berselisih dengan seseorang. Ketika Liu Lizuan keluar dari rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa akan sulit baginya untuk memiliki anak di masa depan.
Seperti yang dikatakan dokter, dia tidak dapat memiliki anak sejak saat itu, dan bahkan fertilisasi tabung tidak berhasil. Pelanggan menceritakan rahasianya ketika Liu Lizuan mabuk, dan setelah mengetahuinya, Liu Lizuan memiliki rencana jahat di benaknya. Liu Lizuan melakukan operasi plastik dan mengubah namanya menjadi Liu Chaixiu. Kemudian dengan bantuan majikannya, dia menjadi simpanan klien. 3 bulan kemudian, Liu Chaixiu hamil dan bayinya lahir dengan sukses. Itu adalah bayi laki-laki. Tentu saja dia bukan anak pelanggan itu, tapi anak dari Liu Chaixiu dan majikannya. Mereka tahu dia akan meminta tes paternitas, jadi mereka membayar sejumlah besar uang kepada dokter agar memalsukan tentang hal itu. Wu Chen menekankan bahwa Li Guannian seharusnya tahu bahwa anak Lu Guannian tidak mirip dengan Lu Guannian. Lu Guannian tidak hanya ingin menghadapi kenyataan ini karena Lu Guannian sangat ingin memiliki anak. Dan bagian terakhir dari rencana mereka adalah membiarkan Lu Guannian mati dalam satu kecelakaan dan kemudian mendapatkan miliaran dolar dari Lu Guannian. Lu Guannian pun bertanya bahwa Wu Chen tidak berpikir dirinya bisa mempercayai Wu Chen hanya dengan beberapa kata saja. Wu Chen pun menyebut bahwa sepupu istrinya ada di perusahaan Lu Guannian. Orang itu bukanlah sepupunya, pada kenyataannya itu adalah selingkuhannya. Mereka berdua telah menipu Lu Guannian. Liu Chaixiu pergi dengan kekasihnya kemarin sore untuk berselingkuh. Untuk menghindari orang, dia juga sengaja naik tangga. Hal ini sangat mudah untuk diselidiki. Lu Guannian bisa memeriksa kamera perusahaan Yunxiu. Tentu saja Lu Guannian bisa bertanya langsung kepadanya. Tetapi untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya, Lu Guannian harus memberinya pertanyaan jebakan lebih dulu. Kemudian Lu Guannian pun kembali dan bertanya kepada Liu Chaixiu apakah dia dan sepupunya berada di kantor kemarin. Liu Chaixiu pun membenarkan hal itu. Mereka berada di kantor sampai penghujung hari. Namun menurut Lu Guannian, sepupu Liu Chaixiu tidak mengatakan hal itu. Dia mengatakan kepada dirinya kalau mereka berdua keluar untuk berbicara dengan klien kemarin dan tidak berada di kantor. Liu Chaixiu pun kaget bahwa sepupunya mengatakan hal itu. Dia pasti melakukan kesalahan. Lu Guannian pun bertanya apakah dia salah ingat. Untuk itu, Lu Guannian pun akan menelponnya sekarang dan bertanya kepadanya. Namun, tiba-tiba Liu Chaixiu mengingat bahwa mereka keluar kemarin sore untuk berbicara dengan klien. Tapi mereka kembali pada jam 2 atau 3, dan kemudian mereka berada di kantor membicarakan tentang promosi. Liu Chaixiu tidak yakin mengapa Lu Guannian tiba-tiba menanyakan hal ini kepada dirinya. Tetapi Wu Chen ini memarahi dirinya. Liu Chaixiu pun bertanya apakah Lu Guannian tidak mencintai dirinya lagi dan anaknya lagi. Dan seketika, Lu Guannian memukul Liu Chaixiu dan memintanya untuk diam. Apakah Liu Chaixiu masih berpikir bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang skandal antara mereka berdua? Dan segera, Lu Guannian meminta Liu Chaixiu keluar dan dirinya akan menjemput Liu Chaixiu nanti. Kemudian Lu Guannian pun meminta maaf karena melakukan ini di depan mereka berdua. Li Ruobing pun meminta Lu Guannian untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan memberitahu siapapun. Lu Guannian pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin punya anak. Tidak dirinya sangka akan dimanfaatkan seperti itu. Lu Guannian yang emosi pun seketika menghela napas panjang dan menyebut dirinya menerima takdirnya. Dirinya tidak akan pernah bisa punya anak. Namun Wu Chen tidak membenarkan hal itu. Lu Guannian punya anak yang sangat baik. Lu Guannian pun kaget mendengarnya. Wu Chen pun kembali mengingatkan bahwa dirinya masih punya cerita kedua untuk Lu Guannian. Wu Chen menceritakan bahwa ada pasangan. Mereka adalah teman semasa kecil. Dan suatu hari mereka jatuh cinta. Keduanya mengira mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Pria itu menjadi kaya dan karena itu dia akhirnya berselingkuh. Dia melarikan diri dengan kekasihnya dan uangnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa pasangan sebelumnya sedang hamil. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya karena dia merasa malu memiliki anak di luar nikah. Dia diperlakukan dengan jijik, tapi dia membesarkan anak itu sendiri. Karena kebenciannya, dia memberitahu anaknya bahwa ayahnya telah meninggal.
Anak itu memiliki karir yang sukses dan memulai keluarganya sendiri. Sekarang mereka adalah keluarga beranggotakan 4 orang, hidup bahagia. Jadi dirinya akan membuatnya sakit. Wu Chen pun menyebut bahwa ini adalah ciuman pertama Li Ruobing. Li Ruobing pun bertanya apakah ini juga bagian dari intelijen Wu Chen. Wu Chen pun tidak mengiyakan hal itu, hanya saja karena teknik Li Ruobing sangat brutal hingga menyakiti mulutnya. Dan seketika Wu Chen pamit pergi. Kemudian saat di apartemen, Mu Qianqian mengajak temannya yang bernama Lily untuk makan sesuatu karena dirinya lapar. Lily pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa. Mereka harus menunggu orang gila itu. Namun Mu Qianqian menyebut bahwa itu dirinya yang ingin melakukannya. Lily pun menegaskan bahwa Mu Qianqian telah dicuci otaknya. Dirinya tidak bisa membiarkan orang itu pergi begitu saja. Mu Qianqian mengingat saat itu bahwa dirinya mengatakan kepada Lily, jika Lily tidak mengatakan apa-apa padanya, bagaimana Wu Chen tahu begitu banyak tentang dirinya. Lily pun saat itu dengan yakin menjawab bahwa dia tidak memberitahu apapun, dan hal ini membuat Lily sangat marah dan ingin menghajar Wu Chen. Mu Qianqian pun merasa menyesal. Dirinya cuma mau bertanya tentang Wu Chen. Tak dirinya sangka reaksinya akan seperti ini. Dan tak berselang lama, Wu Chen pun datang. Mu Qianqian pun menyebut bahwa itu orangnya. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya di sini. Lily pun bertanya apakah Wu Chen orang yang menipunya dan menyebut Wu Chen orang yang mengerikan. Wu Chen pun mengatakan jika Lily tahu kalau dirinya orang yang mengerikan, mengapa Lily berani sekali mendatangi dirinya? Wu Chen pun terlihat sedang mengambil sesuatu dari kantongnya. Lily pun seketika panik dan memperingatkan Wu Chen untuk menjauh. Namun pada kenyataannya Wu Chen hanya ingin membuka pintu kamarnya. Lily pun sangat marah karena merasa diabaikan Wu Chen dan seketika ingin menyerang Wu Chen. Namun di saat itu Wu Chen mengatakan bahwa Hu Xiaowei selingkuh dari Lily. Lily pun seketika terkejut dan bertanya apa yang sedang Wu Chen bicarakan. Wu Chen pun menjelaskan, ketika Hu Xiaowei kembali ke Donghai 4 hari yang lalu, dia pergi menemui kekasihnya terlebih dahulu yang tinggal di unit 201, 19 Jalan Puyuan, dan pergi ke KTV bersama teman-temannya selama beberapa hari. Kemarin dia kehabisan uang, jadi dia menemui Lily. Lily pun seketika bertanya apakah benar seperti itu. Wu Chen pun menyebut jika Lily tidak mempercayai dirinya, lakukan panggilan telepon untuk memberi pertanyaan jebakan. Lily pun kesal mendengarnya dan mengatakan bahwa matanya untuk menilai pria adalah yang terbaik. Dirinya akan memanggilnya cuma untuk membuktikan bahwa Wu Chen salah. Lily pun segera melakukan panggilan telepon dan bertanya di manakah Hu Xiaowei sekarang, serta memberitahunya bahwa ada $10.000 di laci lemari kamar tidur. Hu Xiaowei menyebut bahwa dirinya di rumah, serta dirinya juga tidak tahu. Dirinya akan memberitahu Lily setengah jam lagi. Mendengar hal ini, Lily segera berlari dan menyebut Hu Xiaowei benar-benar tidak ada di rumah. Dirinya akan membunuh jajingan itu. Mu Qianqian pun menyebut bahwa dirinya akan ikut dengan Lily. Namun di saat itu, Wu Chen segera merangkul Mu Qianqian dan mengatakan karena Mu Qianqian sudah di sini, apakah Mu Qianqian tidak ingin masuk lebih dulu? Mu Qianqian dengan perasaan malu-malu bertanya mengapa Wu Chen menggendongnya. Wu Chen pun menyebut bahwa seorang putri tidak boleh lelah. Mu Qianqian pun menyebut bahwa dirinya bisa berjalan sendiri dan meminta Wu Chen menurunkannya. Namun Wu Chen tidak menghiraukan perkataan Mu Qianqian dan membawanya masuk. Dan chapter berakhir.